dalam karakter. Di tengah fasilitas dan canggih, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam terus meningkatkan layanan pendidikan kepada peserta didik agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam kualitas keimanan dan ketakwaan. Tidak sedikit siswa-siswi madrasah yang telah berhasil mengukir prestasinya dengan tinta emas melalui berbagai ajang bergengsi di level nasional, bahkan internasional. Tetapi, mereka tetap tidak meninggalkan karakter khasnya sebagai insan madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah adik-adik di rumah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Hamdallah Kafi kembali hadir menjumpai Anda di sebuah program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni program Syiar Madrasah Ramadan. Sebuah program yang insya Allah selalu memberikan tayangan-tayangan edukatif untuk siswa-siswi madrasah di seluruh tanah air, berisikan materi pembahasan mengenai baca tulis dan juga kandungan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sejarah Islam atau tarikhul Islam di Nusantara ini, dan juga pendidikan akhlak dan juga sains. Nah, siapa yang sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan malas-malasan ya, karena masa depan Islam atau dinul Islam ini terletak di tangan generasi muda muslim-muslimat saat ini, yakni adik-adik semua pemirsa di rumah tentunya. Nah, sepanjang sejarah Islam memiliki pemuda-pemuda hebat dan juga pemudi yang bisa kita temukan di zamannya. Meski memiliki usia yang relatif sangat muda, mereka mampu melukiskan banyak karya-karya yang luar biasa yang bahkan berguna hingga sampai saat ini. Nah, ada di antaranya adalah Al-Farabi, seorang ilmuwan muslim yang menguasai berbagai bidang dari filosofi hingga bahkan musik. Nah, ada pula Ibnu Sina, ahli kedokteran sejak usia 16 tahun. Dan bahkan hari ini saya ingin mengajak adik-adik semua untuk terus mencari tahu apa saja kunci yang harus kita pegang agar bisa menjadi pribadi dan juga insan yang hebat dan bermartabat, tak hanya di mata dunia namun juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan penjelasannya langsung dari pengajar kita hari ini yang berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Sebelumnya yuk sama-sama kita saksikan dulu profil beliau. Ilvi Nurdiana Magister Sains merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Universitas yang kini menjadi pusat pengembangan moderasi beragama yang mengedepankan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara. Dengan keahliannya dalam bidang manajemen sumber daya manusia, kini ibu dari 3 orang anak ini juga menjabat sebagai wakil rektor bidang administrasi, umum, perencanaan, dan keuangan periode 2018 hingga 2021. Sebagai seorang pemimpin perempuan, Ilvi setiap hari selalu menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan integritas. Di sela-sela kesibukannya, beliau juga berperan sebagai salah satu majelis pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Syani Pasuruan. Tak hanya itu, beliau juga aktif menuliskan buku yang membahas seputar pendidikan dan ajaran Islam. Menjadi insan atau pribadi yang hebat dan bermartabat adalah impian setiap muslim-muslimat di muka bumi ini. Nah, bagaimana kira-kira caranya? Kita akan langsung membahas bersama Ibu Ilvi Nurdiana. Terus perhatikan penjelasannya karena akan ada kuis berhadiah untuk adik-adik pemirsa di rumah di penghujung acara nanti. Tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Saatnya raih yang luar biasa. Baru Don Pedro Tango Drink dengan extraordinary black vanilla dan susu sapi segar yang creamy. Nikmati segarnya, nikmati serunya. Don Pedro Tango Drink, black is the new vanilla. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang mewarisi semangat Wali Songo dalam moderasi beragama. Wali Songo mengajarkan merahmati sesama dan semesta. UIN Wali Songo Semarang menyelaraskan antara logika dan rasa. Mari bergabung bersama UIN Wali Songo Semarang, hijau kampusku, milenial jiwaku. Berkah itu ada di rumah. Helm baru, berkah. HP buat adek, berkah. Kirim kurma buat semua, alhamdulillah. Berbagi berkah bareng Lazada. Murah tiap hari. Proposalnya akan saya kirimkan ke email Bapak. Terima kasih banyak, Pak. The Poppin' Diet, where you can experience a balance in life. Didukung oleh Syukron jazilan, terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Nah, adik-adik pemirsa di rumah penasaran bagaimana penjelasan tentang tema kita hari ini, tentang bagaimana sih menjadi pribadi atau insan yang hebat dan juga bermartabat menurut Islam. Langsung saja kita simak dan perhatikan sama-sama penjelasan dari materi ini. Ini dia penjelasannya, silakan tafadholi Ibu Ilfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah? Sehat ya? Selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini saya akan berbincang tentang menjadi insan hebat bermartabat. Seperti apa sih insan hebat bermartabat? Dan bagaimana caranya agar kita semua menjadi insan hebat bermartabat? Yuk kita ikuti penjelasan berikut ini. Kalau kita belajar sejarah, Islam itu memiliki pemuda-pemuda hebat, mempunyai tentang bahasa Suryani ini. Begitu pula dengan para intelektual muslim kita, baik zaman klasik, pertengahan maupun modern, banyak sekali profil-profil ilmuwan kita yang menjadi insan hebat bermartabat. Misalkan Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan masih banyak lagi yang lain. Siapa sih Al-Farabi? Kalau kita kepingin tahu profilnya, insan hebat seperti apa sih Al-Farabi itu? Al-Farabi ini mempunyai karya, mempunyai kitab, mempunyai buku sebanyak 100. Bayangkan usianya saja nggak sampai 100, tetapi beliau ini mempunyai karya yang luar biasa. Ada lagi Ibnu Khaldun yang karya-karyanya sampai detik ini bisa kita baca. Ada lagi yang namanya Al-Ghazali yang mana karya-karyanya itu sampai 450 buku. Bayangkan adik-adik semuanya. Beliau usianya hanya 58 tahun, tapi karyanya sudah 450 tahun di berbagai bidang ilmu. Selain itu Ibnu Firnas ini penerbang pertama ketika di Amerika pada tahun 1903 itu ada Wright bersaudara yang menjadi penerbang pesawat pertama. Ibnu Firnas ini jauh sebelum itu sudah menerbangkan sekalipun dengan teknologi yang sangat sederhana. Kemudian ini menjadi inspirasi bagi dunia keilmuan kita. Nah, bagaimana sih mereka bisa menjadi insan hebat? Bagaimana kita bisa meniru beliau-beliau itu? Nah, sebentar lagi kita akan kaji
kunci sukses menjadi insan hebat pada era milenial ini. Kita jeda dulu sebentar, bersambung setelah ini. Masya Allah, adik-adik pemirsa di rumah, ternyata banyak sekali generasi muda muslim terdahulu yang sangat inspiratif, mulai dari tokoh politik hingga keilmuan, dan usianya pun masih sangat relatif muda. Seperti juga halnya Zaid bin Sabit yang menjadi penulis wahyu sejak usia 13 tahun, masih sangat remaja. Nah, setelah ini adik-adik pemirsa di rumah, kita akan rehat sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh Pasca Sarjana UIN Malang memiliki 11 program studi magister dan 3 program studi doktor dengan atmosfer akademik dan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Dosen bergelar profesor dan doktor, serta tenaga expert dan mahasiswa dari mancanegara. Pasca Sarjana berkomitmen kuat untuk mencetak magister dan doktor berkarakter ulul albab, memiliki daya saing tinggi, dan bereputasi internasional. Jangan telat, deadline. Ada nggak sih hal yang lebih simpel tanpa harus kejar deadline? Kayak sekarang listrik padam, gue dengan mudah isi token di BNI Mobile Banking. Gue liburan lagi. Woi, buruan, deadline. Kayaknya aku bisa ngasih kamu diskon 50%. Punya klien cantik gak perlu perhitungan. Nah, terima deh bukti transferannya. Semua urusan jadi simpel. Aktifkan segera dari smartphone-mu tanpa ke bank. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UIN Sunan Ampel Surabaya. Penerapan pendekatan Islamisasi nalar diterapkan demi terciptanya tata keilmuan yang saling melengkapi antara ilmu keislaman, sosial, humaniora, serta sains dan teknologi. Mari bergabung dengan UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi insan hebat dan bermartabat. Berkah itu ada di rumah. Helm baru, berkah. HP buat adek, berkah. Kirim kurma buat semua, alhamdulillah. Berbagi berkah bareng Lazada. Murah tiap hari. Memetik kebaikan di bulan penuh keberkahan, Ustadz Yusuf Mansur dan kedua putrinya hadir di jam santap sahur untuk memandu Anda memahami 99 nama atau sifat Allah. Dicaci maki kayaknya Ustadz happy-happy aja, apa sih gitu rahasianya? Salah satu rahasianya kita baca Asmaul Husna, ya sobur, sabar, itu karena nyebut nama Allah. Asmaul Husna, setiap hari selama bulan Ramadan, jam 4 pagi. Dipersembahkan oleh Semesta Alam. Didukung oleh Syukron kathiran, terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Dan kira-kira adik pemirsa di rumah, apalagi penjelasan yang akan kita dapatkan nanti tentang bagaimana menjadi pribadi atau insan hebat bermartabat. Langsung saja kita sama-sama dengarkan. Silakan, tafadholi Ibu Ilfi. Adik-adik di rumah, sekarang bagaimana Al-Quran membincang manusia hebat ini? Kalau dalam surat Ali Imran, satu ciptaan Allah di semesta alam ini, sambil berkata, wahai Tuhanku, tidak sia-sia apa yang Engkau ciptakan, maka jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, di situ ada kata kunci. Pertama adalah selalu mengingat Allah. Mengingat Allah bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, bukan sekedar itu. Tapi mengingat Allah berarti terimplementasi dalam sikap kita sehari-hari, perilaku kita, berakhlak mulia, sangat menghormati sesama yang lain. Dan yang kedua adalah harus selalu berpikir, bereksplorasi, bereksperimen. Nah, itu yang diidealkan oleh Al-Quran, generasi hebat yang disebut dengan generasi ulul albab. Nah, adik-adik, ada kata kunci sebenarnya. Kalau kita belajar taklimul muta'alim,
Gimana sih supaya mendapatkan ilmu? Kalau kita sudah punya dapat ilmu, tentunya kita bisa mengembangkan ilmu kita, menjadi manusia hebat. Nah, apa resepnya? Dalam Ta'limul Muta'allim tentu sudah hafal semua ya. Pertama, zakaun. Zakaun artinya cerdas. Siapa saja yang bisa cerdas? Apakah yang nggak cerdas? Nggak bisa. Semua kita ini diberi potensi oleh Allah tentang kecerdasan itu. Nah, yang kedua adalah wahirsun. Wahirsun adalah spirit, semangat. Nggak boleh diem, harus terus bereksplorasi, belajar seumur hidup, belajar tiada henti. Yang ketiga adalah wabul ghotun. Wabul ghotun itu apa? Ada finansial. Sekarang beasiswa banyak, saya miskin, saya nggak bisa belajar, nggak ada alasan. Kenapa? Karena beasiswa juga banyak. Nah, tadi ada juga wastibarun, jadi konsisten, mulai dari kecil, kita punya potensi apa, punya minat apa, terus itu yang kita gali. Artinya ada konsistensi. Nah, berikutnya selain itu adalah wa irsyadu ustazi. Apa itu? Ada guru, ada yang membimbing. Kalau sekarang dalam keadaan social distancing, kita belajar dari rumah. Ada orang tua kita, ada ayah kita, ada ibu kita, ada saudara kita, ada guru kita yang menyapa dari daring. Itu semua dalam rangka wa irsyadu ustazi. Karena itu kalau nggak bisa, kalau ada yang belum paham, bisa kita bertanya kepada mereka. Bahkan aplikasi Ilmupedia pun sekarang banyak, jadi nggak ada kesulitan. Nah, yang terakhir adalah watuluz zaman. Jadi apakah belajar itu harus panjang masanya? Sepanjang mungkin, nggak naik-naik kelas? Nggak, yang dimaksud adalah tidak pernah berhenti belajar. Di rumah, di sekolah, kapanpun itu harus terus bereksperimen dan bereksplorasi. Dan ingat, para intelektual muslim yang berhasil menjadi insan hebat tadi, ketika mau belajar, ketika mau menulis, ketika mau mengarang buku atau sebuah kitab, itu dalam keadaan bersih, suci, sehingga apa? Mudah masuk. Nah, kalau kita belajarnya gimana? Bangun tidur, habis bangun tidur, langsung buka buku. Nah, seharusnya gimana? Cuci tangan, cuci muka, wudhu, dan seterusnya. Kenapa? Agar ilmu bisa segera kita resap dengan baik. Nah, kira-kira itu yang bisa kita kaji kali ini. Semoga adik-adik semuanya di rumah bisa menjadi insan hebat, bermartabat untuk kemajuan Indonesia, negeri kita tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia materi pembahasan kita hari ini. Adik-adik pemirsa di rumah, setelah mendengar penjelasan dari materi tadi, sekarang siapa yang ingin menjadi generasi muslim yang hebat dan juga bermartabat selanjutnya yang selalu bisa tercatat dalam sejarah dan kita ingat selalu. Kita mulai tentunya dengan tes pemahaman adik-adik pemirsa di rumah soal materi hari ini ya. Nah, kalau tadi sudah memperhatikan, pasti insya Allah bisa menjawabnya. Nah, pertanyaan pertama, siapa nama tokoh Islam yang pernah menjadi hakim dan sekaligus duta keliling di era kekhalifahan Abbasiyah? A. Al-Mawardi, B. Al-Ghazali, atau C. Al-Farabi? Nah, pertanyaan kedua, adik-adik pemirsa di rumah, siapakah nama ahli penerbangan muslim dari abad ke-9? A. Ibnu Khaldun, B. Ibnu Firnas, atau C. Ibnu Sina? Nah, jawabannya bisa langsung ada di pemirsa di rumah, ditulis di kolom komentar dari postingan banner tema hari ini yang diunggah di akun Instagram @metrotv tentunya. Namun, jangan lupa untuk memfollow dulu akun Instagram @metrotv. Nah, kita tunggu jawaban adik pemirsa di rumah hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat malam ini. Akan ada hadiah masing-masing Rp500.000 untuk 2 pemenang. Dan kita akan mengumumkan jawabannya pada episode berikutnya nanti.
Nah, untuk adik-adik di rumah yang telah berpartisipasi di episode kemarin, sekarang waktunya saya akan memberikan jawaban yang benar sekaligus 2 nama pemenangnya. Ini dia jawaban yang benar. Dan inilah nama-nama 2 pemenangnya. Selamat ya, barakallah untuk adik-adik yang berhasil menjawab dengan benar. Tetap semangat bagi adik-adik yang belum terpilih menjadi pemenang. Coba terus karena masih akan ada kuis-kuis di episode wa ta'ala. Baik adik-adik pemirsa di rumah, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Syiar Malam pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate. Permasalahan kesehatan seputar jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya dibahas tuntas oleh para praktisi kesehatan. Teknologi di bidang medis juga berkembang dan menawarkan kemudahan untuk Anda. Bagaimana teknologi laser membantu mengatasi masalah kesehatan? Saksikan Go Healthy di Metro TV.